Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Herdiansyah, NIM 120350007 dari Program Studi Teknologi Pangan TPB 41. Di sini saya akan menjelaskan program C++ beserta flowchart yang saya buat untuk memenuhi nilai UAS PKS semester 2. Saya memilih perhitungan fisika dan kimia karena perhitungan tersebut sudah dipelajari sebelumnya, namun rumus-rumus tertentu masih bingung di mana digunakannya pada saat apa. Jadi pada program C++ dan flowchart, rumus telah tersimpan dan menggunakan array, jadi kita dapat menginputkan data sebanyak mungkin, jadi memudahkan kita dalam mencari perhitungan tersebut. Ini untuk perhitungan fisika kita menggunakan input iostream. Ini berguna sebagai library using place std. Ini berguna untuk mendeklarasikan si in dan si out yang kita gunakan. Terus kita menggunakan integer min. Ini untuk pengawalan pemrograman C++. Kita menggunakan deklarasi char, yaitu pilih dan ulang. Ini berguna sebagai deklarasi teks. Setelah kita untuk deklarasi tipe nilai pecahan atau desimal A, B, C, D, E itu adalah si in yang saya gunakan. Ini adalah perhitungan yang akan dicari, dan ini adalah bentuk array yang dibatasi sebanyak 3 atau berukuran 3. Kita juga mendeklarasikan konstanta C untuk perhitungan dan integernya integer array dengan pengulangan dual yang diawali oleh huruf kurung kurawah untuk mengawali fungsi dual. Ini adalah pengenalan singkat saya dengan si out untuk menampilkan di layar. Ini adalah salah ya, harusnya ini UAS PKS. Dan ini adalah menu perhitungan yang akan dicari. Ini menggunakan si out yang akan ditambahkan di layar ini, dan ini tidak akan ditampilkan, ini yang akan kita pilih. Pilih ini yang telah ada di sini. Kita menggunakan percabangan si case. Begini, seperti ini penulisannya. Seperti tadi diawali dengan huruf kurawah untuk mengawali fungsi si case. Case 1 seperti ini penulisannya, yaitu perhitungan periode gelombang. Dibutuhkan nilai waktu dan banyaknya gelombang. Nah, ini berfungsi untuk nilai. Dalam menjalankan ini, kita menggunakan for array, yaitu for yang berguna untuk array dimulai dari 0, kurang dari 3, dan selalu bertambah sampai dengan kurang dari 3. Diawali dengan tanda kutip kurawah untuk menjalankan function for. Nanti ini akan ditampilkan ke layar, dan deklarasi tersebut kita masukkan ke dalam tipe array yang telah dideklarasikan sebelumnya. Dan kita akhiri untuk function for. Nih, saya udah lanjut untuk banyak gelombang sama, kita menggunakan for dan dideklarasikan menjadi B array. Hasilnya ya. Lanjut untuk rumus juga kita gunakan for array. For untuk array maksud saya. Rumusnya itu A array ditambah B array. Nanti besar periode kesekian, data dari mini, dan bersatuan sekon. Ini saya taruh sini agar tidak kepanjangan ya, sampai ke sana. Ini untuk mengakhiri baris tersebut. Sama seperti ini untuk mengakhiri function for di sini. Nah, setiap case ini kita berikan break untuk menghentikan pemrograman case 1 jika sudah berakhir. Sama seperti case 1, case 2, dan case 3 pun sama. Cepat lambat gelombang kita gunakan, besar frekuensi, dan lambda panjang gelombang. Untuk lambda kita deklarasikan jadi C array. Untuk frekuensi kita deklarasikan jadi D array. Ini for untuk rumus. Untuk rumus itu C array dikali D array. Dan nanti keluar besar gelombang kesekian. Ini untuk memberhentikan baris tersebut, memberhentikan function for, dan break untuk memberhentikan case 2 jika sudah selesai dijalankan. Jika Anda memiliki tipe ini untuk perhitungan frekuensi elektromagnetik, itu dibutuhkan besar frekuensi. Ini ada berfungsi untuk nilai, digunakan for untuk array, nanti akan keluar nilai frekuensi, besar frekuensi yang akan Anda masukkan.
itu dimasukkan ke dalam array. Array udah kita hentikan untuk pemrograman for. Lalu untuk perhitungan itu konstanta yang tadi C dikali array, nanti akan keluar besar frekuensi keberapa dari data di atas ini dan hertz. Kita berhentikan baris atas, tanda kurung, kita break untuk S3. Nah, ini default ini berfungsi sebagai else dalam if. Nanti akan ditampilkan kembali ke menu, pilihannya ya atau n. Nah, si n-nya itu ulang. Seperti tadi kata itu teks yang dideklarasikan oleh chart. Nah, ini pengulangannya while y besar atau y kapital itu bermakna ulang. Jadi, di saat kita menginputkan y atau y besar itu akan kembali ke menu, tampilannya ke awal. Kita pilih n, akan selesai pemrogramannya, dan ini akan ditampilkan, maaf, jika pilihan yang dipilih ini bukan 1, 2, atau 3. Sudah kita run. Kita pilih ya, seperti ini bentuknya. Kita pilih nomor 3. Keluar, masukkan nilai frekuensi 0. Data 0 misalkan 7. Satunya 6. Datanya selanjutnya itu 3. Nanti akan seperti ini. Ini bermakna 2 kali 1 pangkat 10 pangkat 9, seperti itu. Nanti ada pilihan kembali ke menu atau tidak. Jika kita pencet Y akan kembali seperti ini awal. Nah, jika kita pencet N maka pemrograman selesai. Nah, seperti ini, makanya tandanya pemrograman selesai. Gunakan percabangan split case dan pengulangan 2 ya sama, hanya saja kita menggunakan deklarasi yang berbeda dan rumus yang berbeda saja. Seperti ini plot untuk mendeklarasikan bilangan bulat, terus persentase plot juga digunakan sebesar sekian. Ini adalah deklarasi SIIN yang saya gunakan dan tipe data array sebanyak ukurannya 3. Sama seperti sebelumnya, seperti ini tampilannya. Kayak satunya itu perhitungan molaritas, dibutuhkan jumlah mol zat, dideklarasikan dalam SIIN N untuk nilai jumlah mol. Volume larutan itu V. Dan rumusnya itu N array dikali V array. Nanti akan keluar nilai molaritas larutan, maaf ya, tipe ke X dalam data ini yang saya hitungkan dengan satuan M besar. Dan kita beli break jika sudah selesai dalam perhitungan T1 untuk menghentikan program T1 dan lanjut ke T2 jika Anda memilih T2. Nah, T2 ini kita perhitungan gas ideal. Gas ideal itu dibutuhkan tekanan gas, volume gas, jumlah mol, dan suhu. Nah, dalam perhitungan gas ideal ini kita hanya menyediakan untuk menghitung besar volume gas dan jumlah mol. Tapi kita membutuhkan data tekanan gas, volume gas, dan jumlah mol, serta suhu. Nah, sama seperti sebelumnya, masih sama. Kita menggunakan untuk tekanan gas, sama seperti sebelumnya juga. Ini kita menggunakan for, menggunakan array. Dan untuk nya kita gunakan P, deklarasi P besar. Untuk volume gas juga sama, karena sebenarnya saya sama, hanya beda rumus saja dengan program yang satunya. Kita deklarasikan V kapital untuk V array.
Dan untuk jumlah mol itu M besar, deklarasinya sama ya. Terus untuk suhu itu juga T besar, juga sama. Nah, kita masuk ke perhitungan. Sebenarnya untuk tatanannya itu masih sama ya, menggunakan for, Cout, dan in. Ini untuk rumusnya itu konstanta R dikali N, jumlah mol tadi ya, dikali T, suhu, dikali P, tekanan. Dan tentu saja ini dengan tipe array. Tipe array. Nanti akan keluar nilai volume gas ideal sebesar sekian, dan kita akhiri dengan ini untuk garis tersebut. Nah, untuk perhitungan ini nanti tuh setelah kita masukkan data, nanti dia langsung keluar hasil dari perhitungan volume dan jumlah mol. Ini untuk perhitungan jumlah molnya sama, rumusnya itu tekanan dikali volume dibagi konstanta dikali suhu. Nanti akan keluar seperti ini. Dan di akhir lagi break untuk S3. Setelah itu ada default. Ini jika yang kita pilih itu misalkan 3, karena tidak bisa 3 kan, akan keluar tampilan seperti ini. Ya, nanti ada pilihan. Scene-nya adalah ulang, ulangnya itu sama dengan Y kecil. Jadi hanya bisa Y kecil, dan Y besar. Jika menginputkan Y besar akan error. Kita coba kita pilih ya, misalkan 1, maka akan keluar data yang dibutuhkan, kita masukkan terlebih dahulu. Kita melakukan cara cek ya. Nah, maka data akan keluar ya. Jika tidak ingin melanjutkan, kita pencet N, maka program akan selesai, berakhir. Chart perhitungan fisika ya. Ini awalnya kita deklarasikan, itu ada konstanta, string yang berguna untuk mendeklarasikan pengulangan nantinya, dan real, deklarasi real ini untuk arraynya. Ini outputnya seperti C++ yang akan dipilih menunya. Nah, jika kita pilih 1, tampilannya akan seperti ini. Pilih 2 seperti ini, pilih 3 seperti ini. Nah, untuk inputnya kita menggunakan variabel for dari loop, yaitu variabel i dimulai dari 0 dan berakhir pada 3. Karena array yang kita gunakan berukuran 4, maka dimulai dari 0 itu ada 0, 1, 2, 3, nah akan berakhir 3 pas seperti variabelnya. Nanti setelah diinputkan akan ada output apakah ingin melakukan pengulangan, dan di inputnya itu adalah iya. Bisa kita menjawab iya akan terjadi pengulangan. Seperti ini ya. Tapi ini nomor 3. Nah, karena rumusnya itu C dikali frekuensi, berbeda dengan C++, untuk flowchart, saat kita masukkan data yang pertama, langsung keluarkan hasil. Baru kita lanjut ke perhitungan data selanjutnya. Nah, ini akan terjadi jika menginputkan bukan integer, maka program akan langsung berhenti. Nah, untuk flowchart kedua, yaitu perhitungan fisik kimia, sama sebenarnya, sama bentukannya kita deklarasikan awalnya, output pilihannya ini, kemudian kita menggunakan if, ada if 1 dan if 2. Jika memilih 1 seperti ini, jika memilih 2 seperti ini. Nanti dimasukkan semuanya dengan ada for di sini ya, sama-sama ada for, sama seperti tadi, array berukuran 4 dan for dimulai dari 0 dan berhenti di 3. Setelah dimasukkan semuanya itu, akan ada outputan apakah ingin mengulang kembali. Nah ini, jika menjawab iya, maka akan terjadi pengulangan. Sebelumnya itu sudah dideklarasikan dalam string ya. Ini, coba kita run seperti ini. Jika kita memilih 1 ya, 1, jumlah volume, dan nah akan seperti ini. Besar molaritas ke 0 sebesar sekian, dan satuannya ini. Lanjut ke ini. Nah, udah selesai ya sampai 3, karena tadi variabelnya itu berakhir dan di 3, dan ukuran dari arraynya itu adalah 4. Dimulai dari 1 dan berhenti di 3. Jika ingin kembali, kita pencet iya. Iya seperti ini.
Jika tidak, kita bisa menjawab random karena program akan otomatis terhenti. Sekian presentasi mengenai C++ dan flowchart, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.